Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan membuat project terakhir kita untuk studi Cisco CCNA, yang dimana di sini nantinya kita akan membuat suatu super lab, yang dimana untuk super lab itu sendiri adalah simulasi untuk jaringan skala besar yang akan kita terapkan di dunia nyata. Dan di sini untuk simulasinya kita akan gunakan aplikasi yaitu Cisco Packet Tracer. Jadi di sini nantinya untuk kedepannya itu kita akan membuat 5 topologi besar yang berupa super lab, yang dimana untuk pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang super lab 1 terlebih dahulu. Jadi kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Nah, jadi di sini untuk di dalam file dari super lab 1 itunya itu terdapat instruksi ataupun terdapat suatu instruksi yang dimana di dalamnya itu sudah dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan suatu konfigurasi untuk super lab 1 ini. Seperti di sini untuk instruksinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi ada 8 part untuk konfigurasinya, yang dimana nantinya untuk setiap konfigurasi itu dia akan memberikan completion yang sudah disesuaikan dan juga sudah diukur. Dan cara untuk mengeceknya kita bisa cek dengan cek result di sini. Kemudian kita pergi pada assessment system ataupun assessment items. Di sini ada objek-objek yang akan dilakukan penilaian. Seperti di sini untuk DHCP server, yaitu kemudian untuk VLAN, kemudian juga ada port interface, kemudian IP, dan lain sebagainya. Jadi jika kita sudah menyelesaikan satu persatu untuk konfigurasi yang ada di instruksinya, maka di sini akan bertambah untuk completionnya dan juga akan bertambah ataupun akan menjadi dicentang untuk di item penilaiannya ini. Nah, jadi mungkin kita bisa langsung mulai untuk konfigurasi dari super lab satunya. Di sini mungkin kita bisa pergi ke instruction pertama dulu, yaitu untuk part 1 adalah basic configuration, yang dimana nantinya kita itu akan mengkonfigurasi hostname pada setiap router dan switch yang tersedia di topologi ini. Dan untuk topologinya sendiri itu akan seperti ini. Itu kita memiliki 1, 2, 3, 4 switch, kemudian 2 multi-layer switch dan juga 3 router. Jadi kita akan langsung konfigurasikan untuk hostname di setiap router dan switch, yaitu disesuaikan dengan yang ada di displaynya. Kemudian kita juga akan mengkonfigurasikan untuk enable secretnya, yaitu dengan password SID. Jadi kita bisa langsung mulai saja. Di sini kita mulai dari yang paling sebelah kiri dulu, itu adalah switch 4. Kita bisa enable, kemudian kita masuk ke config terminal, dan di sini kita akan konfigurasikan hostname-nya, itu dan command hostname. Kemudian di sini kita ubah hostname-nya itu sesuai yang ada di display. Nah, display-nya itu yang ada di bagian kiri atas ini. Jadi kita ubah yaitu SW4 ataupun switch 4, kemudian kita enter. Setelah itu kita juga konfigurasikan untuk enable secretnya. Kita bisa konfigurasikan enable secret, kita gunakan passwordnya adalah SID. Jadi untuk enable secretnya itu passwordnya adalah SID, dan kita enter. Dan jika dilihat di sini maka completionnya itu sudah bertambah, yang awalnya hanya 2% sekarang 3%, dan itu akan terus bertambah seiring konfigurasi yang kita lakukan. Kita pindah kemudian pada MLS 2 ataupun multi-layer switch 2, kita konfigurasikan juga, kita enable, kemudian kita config terminal, kita ubah hostname-nya sesuai display, yaitu adalah MLS2 ataupun multi-layer switch 2. Kemudian kita enable secret, kita gunakan password SID. Setelah itu di sini completionnya juga bertambah, dan selanjutnya kita ubah semua untuk hostname-nya. Kita juga ubah pada router. Kita lanjutkan untuk mengubah pada router kedua. Kita enable, masuk ke dalam mode config terminal, kemudian kita ubah hostname-nya dengan hostname itu menjadi RTR2. Kita juga konfigurasikan enable secretnya itu SID. Setelah itu kita pindah pada MLS1. Kita enable, kemudian config terminal. Di sini kita ubah hostname-nya itu menjadi MLS1. Kemudian konfigurasikan enable secretnya adalah SID. Setelah itu kita pindah lagi ke perangkat selanjutnya, yaitu adalah switch 1. Enable config terminal, kemudian ganti hostname-nya itu menjadi switch 1 SW1, kemudian enable secretnya enable secret SID. Kemudian kita lanjutkan perangkat selanjutnya, itu ada di switch 2. Kita enable lagi, kemudian kita config terminal. Kemudian kita ubah hostname-nya itu menjadi switch 2, kemudian kita konfigurasikan enable secretnya adalah SID. Dan kita lanjutkan lagi untuk perangkat selanjutnya, itu kita tadi sudah konfigurasikan untuk router 2. Kita cek di sini, iya sudah router 2. Kemudian kita lanjutkan di router 1. Kita enable, kemudian masuk ke config terminal. Kemudian kita ubah hostname-nya itu menjadi RTR1. Kemudian enable secretnya kita masih sama menggunakan SID, dan kita lanjutkan untuk perangkat berikutnya pada router 3. Enable, kemudian config terminal, kemudian kita ubah hostname-nya menjadi RTR3. Kemudian sini kita konfigurasikan enable secretnya SID. Di router 3 sudah, kemudian kita pergi ke perangkat selanjutnya, itu ada di switch 3. Enable config terminal,
kemudian kita ubah hostname-nya itu menjadi switch 3, kemudian enable secret, kita gunakan sama SID. Setelah itu, setelah kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikan semua perangkat switch, kemudian multi-layer switch dan juga routernya, kita cek untuk completion-nya. Kita bisa cek result di sini. Dan bisa dilihat tadi bahwa completion-nya itu sudah 10%, dan kita cari yang kita konfigurasikan, yaitu pada MLS1 di sini akan dicetak untuk bagian enable secret dan juga hostname, yang berarti konfigurasinya itu sudah benar. Kemudian kita cari untuk MLS2 itu juga sudah enable secret dan juga hostname. Kemudian untuk router 1 juga sudah enable secret dan juga hostname, router 2 juga demikian. Untuk router 3 juga sudah enable secret dan juga hostname. Kemudian untuk switch 1 di sini juga sudah untuk enable secret dan juga hostname. Kemudian switch 2, switch 3 juga sama, dan juga switch 4 sudah diubah untuk enable secret dan juga hostname-nya. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan untuk melanjutkan instruction di part 2-nya, ataupun instruksi yang kedua, yaitu adalah konfigurasi VLAN dan trunking di MLS2 dan juga switch 4. Yaitu kita akan membuat VLAN, lalu kita akan menyesuaikannya dengan nama yang tertera pada display, kemudian kita mengkonfigurasikan port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi DHCP server pada multi-layer switch 2 untuk semua VLAN dengan menggunakan DNS, yaitu 192.168.9.2. Kemudian juga kita akan melakukan konektivitas supaya memastikan semua PC itu bisa saling terhubung. Dan untuk dari IP-nya itu sudah tertera di sini. Untuk VLAN 10 kita gunakan 10.0, kemudian 20 juga 20.0 dan juga VLAN 30 kita gunakan 30.0. Jadi kita langsung konfigurasikan saja. Kita mulai konfigurasi dari switch 4 terlebih dahulu. Pertama-tama di sini kita perlu untuk membuat semua VLAN-nya terlebih dahulu. Yaitu di sini kita perlu membuat, yaitu adalah VLAN 10, 20 dan juga 30. Jadi kita masuk, kita buat di sini adalah VLAN 10, kemudian kita akan beri nama di sini, name-nya adalah VLAN 10 seperti ini. Itu namanya harus sesuai yang ada di display-nya. Maka di sini jika kita lihat bahwa name-nya itu adalah VLAN 10, maka di sini kita juga harus samakan VLAN 10. Kemudian kita exit, kita juga buat VLAN 20. Name-nya VLAN 20 juga. Kita exit lagi, kemudian kita buat VLAN 30. Dan kita juga berikan name-nya sama VLAN 30. Ini harus sama ya, karena misalkan untuk hurufnya ataupun huruf kapitalnya itu berbeda, maka tidak akan terdeteksi di sistem dari instruksinya ini, maka nantinya completion-nya itu tidak akan bertambah. Setelah kita membuat untuk VLAN dan juga name dari setiap VLAN-nya, di sini kita akan lanjutkan untuk memasukkan setiap interface yang akan kita hubungkan ke VLAN-nya. Kita bisa cek di sini pada switch 4 itu untuk interface 2 dan 3 itu adalah VLAN 10, kemudian interface 4, 5 itu adalah VLAN 20, dan juga interface 5, 6 ataupun interface 6 dan 7 itu adalah dari VLAN 30. Jadi kita bisa masukkan interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian kita nyalakan switch port mode access, kita nyalakan switch port access untuk VLAN 10. Dan juga kita langsung untuk mengkonfigurasikan untuk port face-nya, yaitu supaya nantinya port ini akan otomatis menyala dengan cepat tanpa memerlukan waktu loading. Itu dengan command spanning tree protocol ataupun spanning tree port face. Kita singkat saja dengan command spapo seperti ini. Kita enter, dan jika sudah muncul port face has been configured, itu berarti untuk konfigurasi sudah berhasil. Kemudian kita exit dan kita pindah ke interface selanjutnya, interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode access, kita arahkan ke VLAN 20. Dan kita juga konfigurasikan spanning tree port face-nya. Dan kita exit, kita pindah lagi ke interface selanjutnya, interface range FA0/6 sampai 7. Switch port mode access, kita arahkan ke VLAN 30. Dan kita juga konfigurasikan spanning tree port face. Dan kita juga sudah memasukkan untuk setiap interface-nya ke dalam setiap VLAN-nya. Kemudian kita juga perlu menyalakan untuk interface terangnya, yaitu interface terangnya adalah yang mengarah ke multi-layer switch kedua, itu pada interface FA01. Jadi kita nyalakan di sini, kita masuk ke interface FA0/1. Kemudian di sini kita nyalakan switch port mode terang. Kemudian kita juga perlu untuk melakukan allowed, yaitu dengan command switch port terang allowed VLAN 10 sampai 30. Kita enter. Itu kita exit lagi. Setelah kita selesai melakukan konfigurasi untuk di switch 4, maka kita akan pindah melakukan konfigurasi pada multi-layer switch keduanya. Langkahnya sama. Untuk pertama-tama kita perlu untuk membuat setiap VLAN dan juga menyesuaikan name-nya. Kita pertama buat dulu untuk VLAN 10, kemudian name-nya adalah VLAN 10. Kita exit, kita buat VLAN 20. Kita juga buat name-nya itu VLAN 20. Dan kita exit lagi, kita buat VLAN 30. Name-nya juga sama, VLAN 30. Dan kita exit. Setelah itu kita juga konfigurasikan untuk port yang ada di MLS untuk kita masukkan ke setiap
VLAN-nya. Tapi ada sedikit perbedaan di sini, yaitu bahwa untuk pada MLS untuk interface 2 dan 3 itu akan kita masukkan ke VLAN 10, dan juga karena di sini dia itu tidak mengarah ke VLAN 20, maka sebagai gantinya kita akan langsung arahkan interface 4 dan 5 ke VLAN 30. Jadi kita langsung konfigurasikan. Kita masuk ke interface range FA0/2 sampai 3, switch port mode access, dan switch port access kita arahkan untuk VLAN 10. Setelah itu kita juga nyalakan spanning tree port face. Kemudian kita exit dan kita masuk ke interface berikutnya, yaitu adalah interface range FA0/4 sampai 5, switch port mode access. Nah, di sini kita akan masukkan langsung ke bagian untuk switch port access. VLAN kita arahkan langsung ke VLAN 30, karena untuk VLAN 20 itu tidak langsung terhubung ke multi layer switch kedua. Enter, kemudian kita langsung konfigurasi dengan spanning tree port face. Nah, kemudian kita juga konfigurasikan untuk mode terang, yaitu yang mengarah ke switch 4-nya. Itu interface-nya melalui FA0/1. Jadi kita masuk ke interface FA0/1. Nah, dan di sini untuk dari MLS2 itu kita tidak bisa langsung untuk melakukan konfigurasi terang. Jika kita langsung coba switch port mode terang di sini, maka MLS itu menolaknya, karena memang untuk MLS itu sendiri perlu melakukan yang namanya encapsulation terlebih dahulu. Dan caranya itu kita bisa masukkan komen switch port terang encapsulation.1q seperti ini. Setelah itu baru kita bisa melakukan konfigurasi mode terang. Switch port mode terang. Nah, dari sini sudah diterima untuk konfigurasinya. Itu bisa kita exit dan kita bisa cek untuk completion-nya, sementara itu sudah bertambah menjadi 22%. Dan jika kita cek result di sini pada assessment items, kita cek pada konfigurasi MLS kedua, itu untuk bagian ports itu sudah kita tambahkan, yaitu untuk FA01 untuk terang encapsulation-nya juga sudah, FA02, 3, 4, 5 itu juga sudah dimasukkan untuk akses VLAN dan juga port face-nya. Dan kita cek pada switch 4 untuk konfigurasinya. Di sini kita cari switch 4, dan untuk switch 4 itu juga sudah dicentang semuanya. Kita lihat sudah dicentang, sudah hijau semua, yang tandanya bahwa untuk switch 4 kita itu sudah menyelesaikan konfigurasinya. Nah, kemudian setelah itu kita akan lanjutkan untuk melakukan konfigurasi DHCP server melalui multi layer switch 2-nya. Kita langsung masuk saja. Kita masuk terlebih dahulu ke setiap interface dari VLAN-nya. Yaitu kita masuk ke interface VLAN 10. Kita enter. Di sini kita konfigurasikan untuk IP address dari VLAN 10-nya terlebih dahulu, yaitu kita masukkan 192.168.10.1. Kemudian kita gunakan subnet masknya /24, yaitu adalah 255.255.255.0. Lalu kita enter. Kemudian kita bisa exit dan kita masuk ke interface VLAN 20. Kita pindah interface, kemudian kita juga konfigurasikan IP address-nya, yaitu 192.168.20.1. Kemudian subnetnya adalah 255.0/24. Kemudian kita exit dan kita masuk ke interface VLAN 30. Kita konfigurasikan IP address-nya 192.168.30.1, kemudian juga masih sama /24. Kemudian kita enter dan kita exit. Setelah itu kita baru akan membuat yang namanya itu DHCP pool untuk setiap masing-masing VLAN-nya, itu dengan komen IP DHCP pool. Kemudian kita masukkan untuk VLAN 10 terlebih dahulu. Kita enter, dan sini setelah kita masuk pada bagian DHCP config, kita bisa masukkan untuk IP network yang akan digunakan di DHCP ini, yaitu kita bisa konfigurasikan network untuk dari VLAN 10, yaitu 192.168.10.0. kemudian kita masukkan subnet masknya. Bentar, kemudian untuk default rootnya adalah 192.168.10.1, yaitu adalah IP router dari VLAN 10-nya. Kemudian untuk DNS-nya kita akan gunakan IP 192.168.90.2. Itu sesuai yang tertera pada display ini, yaitu kita gunakan IP DNS 192.168.90.2. Kemudian kita exit dan kita pindah untuk IP DHCP pool VLAN 20. Kita masukkan networknya 192.168.20.0. Kita masukkan subnet masknya. Kemudian untuk default rootnya adalah 192.168.20.1. Untuk DNS-nya adalah 192.168.90.2. Dan kita exit dan kita lanjutkan untuk IP dari DHCP pool VLAN 30. Networknya itu kita gunakan 192.168.30.0. Kita masukkan subnet masknya. Kemudian default routernya 192.168.30.1. Kemudian DNS-nya adalah 192.168.90.2. Dan kita exit, dan di sini kita perlu untuk melakukan yang namanya IP DHCP exclude, ataupun kita akan mengecualikan setiap IP dari default router yang dimiliki oleh setiap VLAN-nya. Itu kita bisa gunakan komen IP DHCP exclude. Kemudian kita masukkan IP-nya, itu kita gunakan IP router dari setiap VLAN-nya, ataupun kita akan mengecualikan IP gateway dari setiap VLAN-nya. Kita masukkan dari VLAN 10 terlebih dahulu, yaitu 192.168.10.1. Kemudian kita enter. Kemudian kita juga masukkan gateway dari VLAN 20, yaitu 20.1, dan juga gateway dari VLAN 30, yaitu 30.1. Nah, kemudian kita cek kompresinya itu sudah bertambah menjadi 35%, dan kita cek juga di sini pada bagian MLS2 multi layer switch 2, maka di sini juga sudah dicentang untuk dari exclude address, kemudian pool VLAN 10, 20, dan juga 30-nya.
Dan di sini untuk terang dan juga ataupun port dari setiap VLAN itu juga sudah dicentang. Selanjutnya kita mungkin bisa cek untuk dari pengujian DHCP-nya. Kita cek dari masing-masing VLAN. Kita pergi ke desktop, kemudian IP configuration, dan kita pergi ke menu DHCP-nya, kita klik. Dan di sini juga sudah muncul untuk DHCP request itu successful. Kemudian dari VLAN 10 sudah, kita cek pada VLAN 20-nya. Ke desktop, kemudian IP configuration, kemudian kita pilih yang DHCP. DHCP request sudah successful, kemudian kita cek yang di VLAN 30. Kita ke desktop, kemudian IP configuration yang DHCP. Nah, dan di sini juga sudah successful untuk request dari DHCP untuk VLAN 30-nya. Jadi untuk dari konfigurasi VLAN dan juga trunking di multi-layer switch dan juga switch seperti itu sudah selesai. Dan kita juga sudah membuktikannya dengan melakukan request IP DHCP untuk setiap PC yang berada di VLAN untuk di masing-masing VLAN-nya. Oke, selanjutnya di sini kita lanjutkan untuk dari instruksi ketiga, yaitu kita akan melakukan konfigurasi VLAN dan juga trunking pada multi-layer switch 1, kemudian switch 1 dan juga di switch 2. Jadi kita bisa langsung mulai saja untuk melakukan konfigurasinya. Kita masuk dulu ke switch 1 di sini. Kita mulai konfigurasi dari switch 1. Di sini pertama kita akan membuat VLAN terlebih dahulu, yaitu sama seperti sebelumnya. Jadi di sini kita itu akan buat VLAN sesuai yang ada di display, yaitu untuk VLAN 40 dan juga VLAN 50. Di sini itu adalah VLAN 40, 50 dan juga VLAN 60. Jadi kita akan buat VLAN 40, 50 dan juga 60. Kita enable terlebih dahulu, kemudian untuk passwordnya tadi kita masukkan adalah SID, kemudian kita masuk ke dalam mode config terminal. Nah, di sini kita bisa buat untuk masing-masing VLAN-nya terlebih dahulu. Kita buat dari VLAN 40, kemudian untuk name-nya kita sesuaikan dengan yang ada di display, yaitu adalah VLAN 40, yaitu sesuai yang ada di display. Bisa dilihat di sini yaitu VLAN 40, 50, 60 dan juga 70. Oh ya, di sini ada VLAN 70 juga ternyata. Dan kita enter, kemudian kita exit. Kita buat lagi untuk VLAN 50. Kemudian untuk namanya kita sesuaikan, yaitu kita namai VLAN 50. Dan kita exit, kemudian VLAN 60. Dan juga sesuaikan untuk namanya adalah VLAN 60. Nah, seperti ini. Dan kita exit. Setelah itu kita akan memasukkan untuk tiap-tiap port dari masing-masing perangkat dari end device-nya untuk masuk ke dalam tiap VLAN-nya. Pertama kita akan masukkan dari VLAN 40 terlebih dahulu, yaitu kita akan gunakan untuk interface FA0/2, kemudian ini otomatis 3 dan juga 4. Jadi kita akan masukkan 2 sampai 4. Kita masuk dulu ke interface range FA0/2 sampai 4. Kemudian kita nyalakan switch port mode access, kemudian kita akan arahkan switch port access menuju ke VLAN 40. Seperti ini. Kemudian kita exit, kita akan berpindah ke interface selanjutnya. Itu di sini kita akan mengarah ke VLAN 50, itu ada interface FA05 dan juga 6. Jadi kita masuk ke interface range FA0/5 sampai 6. Kemudian kita nyalakan switch port mode access, kemudian switch port access kita arahkan ke VLAN 50. Kita exit lagi dan kita akan lanjutkan. Di sini kita lihat lagi untuk port interface-nya. Itu untuk yang mengarah ke VLAN 60 itu ada. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian di sini 7 dan juga 8. Jadi kita masukkan interface range FA0/7 sampai 8 dan nyalakan switch port mode access, switch port access kita arahkan ke VLAN 60. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk di setiap interface kita perlu menyalakan yang namanya spanning tree port phase. Jadi kita bisa gunakan command spanning tree port phase. Kemudian kita exit dan kita juga masuk ke interface yang lain, yaitu adalah dari interface range FA0/2 sampai 4 tadi. Nyalakan spanning tree port phase. Itu kita exit dan juga interface yang satunya lagi, yaitu interface range FA0/5 sampai 6. Nyalakan spanning tree port phase. Nah, setelah itu kita exit lagi. Kemudian setelah itu kita akan berpindah pada konfigurasi di switch kedua. Di sini kita juga sama untuk membuat VLAN-nya dan juga memasukkan tiap port interface ke dalam VLAN-nya masing-masing. Kita nyalakan terlebih dahulu, enable passwordnya SID, kemudian kita masuk ke dalam mode config terminal. Di sini kita bisa buat VLAN-nya terlebih dahulu karena untuk dari switch 2 itu hanya mengarah ke VLAN 60 dan juga VLAN 70. Jadi kita buat untuk VLAN 60. Dan name-nya kita sesuaikan yaitu VLAN 60. Dan exit, kita buat VLAN 70 dan juga name-nya VLAN 70. Kita exit lagi. Kemudian kita akan masukkan untuk yang mengarah ke VLAN 60 terlebih dahulu, yaitu adalah FA0/2 dan 3. Kita masuk ke interface range FA0/2 sampai 3.
Kemudian kita nyalakan switchboard mode akses. Switchboard akses kita arahkan ke VLAN 60. Kemudian kita langsung nyalakan untuk spanning tree port face. Itu kita exit, kita berpindah ke interface selanjutnya. Itu kita lihat di sini untuk interface-nya adalah karena di sini 23 maka di sini 4, 5 dan juga 6. Jadi kita masuk ke interface range FA 0/4-6 dan switchboard mode akses. Switchboard akses kita arahkan ke VLAN 70. Sekaligus kita nyalakan spanning tree port face, kemudian kita exit. Nah, kemudian setelah itu kita juga perlu masuk ke interface yang mengarah ke multi layer switch-nya, yaitu pada FA01 dan juga FA01 untuk setiap masing-masing switch. Kita nyalakan terlebih dahulu untuk interface-nya, interface FA0/1, kemudian kita nyalakan switchboard mode terang. Nah, seperti ini. Yang di sini juga kita nyalakan. Kita masuk ke interface FA0/1 dan switchboard mode terang. Kita exit. Nah, kemudian kita bisa cek dulu untuk completion-nya itu sudah bertambah menjadi 49% dan kita cek untuk dari assessment items-nya, yaitu pada switch 1 dan juga switch 2. Kita cek di sini. Kita cari untuk dari switch 1 dan juga switch 2. Nah, di sini untuk switch 1 itu sudah dicentang. Untuk dari akses VLAN dan juga port face-nya semuanya sudah dicentang dan juga sudah berwarna hijau. Demikian juga dengan switch yang kedua ataupun switch 2 itu sudah dicentang semuanya untuk dari port face, VLAN dan juga untuk dari VLAN name-nya ataupun akses VLAN dan juga port face-nya. Setelah itu kita lanjutkan, yaitu kita akan melakukan konfigurasi pada multi layer switch 1 untuk semua VLAN dan juga menyeting DNS dengan IP 90.2 dan juga sekaligus untuk menyalakan DHCP servernya. Itu kita mulai konfigurasi pada multi layer switch 1. Kita enable, masukkan passwordnya SID, kemudian kita masuk ke dalam mode config terminal. Kemudian di sini kita perlu untuk membuat semua VLAN-nya terlebih dahulu, yaitu VLAN 40, 50, 60 dan juga 70. Jadi mungkin di sini saya akan percepat saja. Kita akan langsung buat untuk VLAN-nya terlebih dahulu. Setelah kita sudah membuat untuk masing-masing VLAN-nya, yaitu VLAN 40, 60, VLAN 40, 50, 60 dan juga 70. Kemudian kita akan menyeting IP address untuk setiap VLAN-nya terlebih dahulu. Itu kita mulai dari VLAN 40 terlebih dahulu. Kita masuk ke interface VLAN 40. Kita enter lagi. Di sini kita masukkan untuk IP dari VLAN 10 ya, ataupun dari VLAN 40, yaitu 192 IP at 192.168.40.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan kita enter. Itu kita exit, kita pindah ke interface VLAN 50. Kita masukkan IP address juga, yaitu 192.168.50.1. kemudian kita tambahkan subnet masknya juga, dan kita exit, kita pindah lagi ke interface VLAN 60. Kita masukkan untuk IP addressnya, yaitu 192.168.60.1. Kita tambahkan juga subnet masknya, kemudian kita exit lagi dan kita pindah ke interface VLAN 70. Kita masukkan IP address 192.168.70.1. Kita juga tambahkan subnet masknya. Setelah itu kita exit. Setelah kita menambahkan IP address untuk masing-masing VLAN-nya, yaitu VLAN 40, 50, 60 dan juga 70. Kemudian di sini kita akan nyalakan untuk interface yang mengarah ke dua switch ini terlebih dahulu agar kita nyalakan sebagai mode terang. Kita masuk ke interface range, kita cek di sini untuk portnya itu port apa saja, port 1 dan 2, maka kita akan gunakan interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian di sini sebelum kita menyalakan mode terang, kita gunakan command switch port terang encapsulation.1q. Kemudian kita enter, kemudian baru kita nyalakan switch port mode terang. Nah, setelah itu kita exit lagi. Kemudian baru kita akan buat untuk IP DHCP pool untuk masing-masing VLAN-nya. Kita mulai dari VLAN 40, IP DHCP pool VLAN 40. Kita masukkan networknya, itu adalah 192.168.40.0. Kemudian kita juga masukkan subnet masknya, itu masih sama 255.0. Kemudian untuk default routernya adalah 192.168.40.1. Kemudian untuk DNS-nya itu 192.168.90.2, karena kita akan mengikuti sesuai dari instruksinya, itu kita gunakan 192.168.90.2 untuk set IP DNS-nya. Kita enter lagi, kemudian kita exit dan kita akan pindah untuk masuk ke IP DHCP pool untuk dari VLAN 50-nya. VLAN 50, kemudian kita masukkan networknya 192.168.50.0. Kita tambahkan subnet masknya, kemudian default router adalah 192.168.50.1, dan untuk DNS-nya 192.168.90.2. Enter.
dan kita exit lagi dan kita masuk ke IP DHCP pool. IP DHCP pool untuk VLAN 60. IP DHCP pool VLAN 60, kita tambahkan networknya 192.168.60.0, kita masukkan subnet masknya. Kemudian default router adalah 192.168.60.1. DNS-nya kita masih sama 192.168.90.2. Kita exit. Kita juga buat untuk yang VLAN dari VLAN 70, IP DH pool VLAN 70. Networknya 192.168.70.0, kita masukkan subnet mask. Kemudian default router 192.168.70.1. Kemudian DNS-nya 192.168.90.2. Enter, kemudian kita exit. Kemudian di sini kita akan melakukan ataupun kita akan mengexclude ataupun akan mengecualikan beberapa IP dari default router dari masing-masing VLAN-nya. Itu kita langsung saja untuk kecualikan dengan komen IP DHCP exclude. Itu pertama dari VLAN 40 kita gunakan IP 192.168.40.1. Kemudian dari VLAN 50 kita ubah jadi 50.1. Kemudian dari VLAN 60 adalah 60.1 dan juga dari VLAN 70 adalah 70.1. Nah, setelah itu di sini kita bisa cek untuk dari IP DHCP dari tiap VLAN-nya. Kita cek dulu IP DHCP untuk dari VLAN 40 terlebih dahulu. Kita cek dari VLAN 40. Kita pergi ke desktop, kemudian IP configuration, dan di sini kita klik yang DHCP. Untuk VLAN 40 sudah request successful. Kemudian kita cek juga pada VLAN 50-nya. Klik yang DHCP. Ini juga sudah successful. Kemudian yang ke VLAN 60 kita pilih yang ini saja. Klik yang DHCP, sudah request successful, dan yang VLAN 70 juga akan kita cek. Klik yang DHCP, dan requestnya juga sudah successful. Dan setelah itu kita bisa cek lagi di sini untuk completionnya itu sudah bertambah menjadi 68%, dan kita juga bisa cek result untuk melihat assessment itemsnya. Itu tadi kita melakukan konfigurasi pada perangkat apa saja tadi. Kita itu melakukan konfigurasi pada MLS1, kemudian switch 1 dan juga switch 2 ya. Jadi kita cek di sini pada assessment item untuk MLS1 itu juga sudah dicentang semuanya, sudah berwarna hijau kecuali yang OSPF karena nanti OSPF akan kita konfigurasikan belakangan. Itupun yang FA03 karena ini nanti itu akan mengarah ke router jadi belum kita konfigurasi. Tapi untuk yang lainnya seperti DHCP server, kemudian untuk VLAN 40, 50, 60, 70 itu sudah selesai. Kemudian kita juga sudah memasukkan untuk VLAN 40, 50, 60 dan juga 70 sudah sesuai untuk IP address dan juga subnet masknya. Kemudian kita cek yang switch 1 dan juga switch 2. Nah, di sini sudah centang hijau semua karena berarti tandanya untuk konfigurasinya itu sudah berhasil dan juga sudah sesuai untuk semuanya. Dan yang di switch 2 juga demikian sudah centang hijau semuanya, bisa dilihat di sini. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi VLAN dan juga trunking pada router 3 dan juga switch 3. Jadi di sini kita bisa pergi ke switch 3 terlebih dahulu. Kita bisa cari terlebih dahulu switch 3. Ya, di sini switch 3. Kemudian di sini kita bisa pergi ke switch 3. Kemudian di sini kita bisa melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Itu pertama kita buat untuk VLAN-nya terlebih dahulu, dan di sini untuk dari switch ketiga kita itu akan buat untuk VLAN 80 dan juga VLAN 90. Jadi kita buat dulu. Kita masuk dulu ke enable, kemudian config terminal. Nah, kemudian di sini kita buat untuk VLAN 80. Kemudian untuk name-nya juga kita beri nama, yaitu dengan nama VLAN 80. Kemudian exit, kemudian buat yang VLAN 90 dan juga kita kasih nama VLAN 90 seperti ini. Dan kita exit lagi, dan di sini kita perlu masuk ke interface yang mengarah ke masing-masing PC yang ada di VLAN 80 terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di sini itu untuk yang berada di PC itu dimulai dari VLAN ataupun dari interface FA01. Karena di sini FA06 maka di sini pasti FA01. Jadi kita masuk, karena di sini ada 3 PC maka kita masuk ke interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian di sini kita nyalakan dengan command switch port mode access switch port. Kita ulangi switch port mode access, kemudian kita switch port akses untuk VLAN 80. Nah, kemudian kita juga nyalakan untuk spanning tree port path-nya supaya nanti portnya itu menyala dengan cepat. Nah, setelah seperti ini kita exit dan kita akan pindah ke interface yang mengarah ke dari dua server ini, yaitu ada FA06 dan juga FA06.
FA05 dan juga FA06. Jadi kita masuk saja ke interface range FA0/5-6, ataupun di sini interface-nya itu 4 dan 5, karena di sini 1 2 3 maka di sini 4 dan 5. Jadi kita masuk ke interface 4 sampai 5. Kemudian kita nyalakan dan command switch port mode access, switch port access untuk VLAN 90. Kemudian kita juga nyalakan untuk spanning tree port face. Lalu kita exit lagi dan kita masuk ke interface yang mengarah ke router 3-nya, yaitu pada FA06. Kita masuk dulu ke interface FA0/6. Kemudian di sini kita perlu nyalakan untuk mode terang. Kita nyalakan switch port mode terang. Kemudian di sini kita lakukan dengan command switch terang allowed VLAN 80 sampai 90 seperti ini. VLAN 80 sampai 90. Kita enter lagi, kemudian kita exit. Setelah itu baru kita akan berpindah untuk melakukan konfigurasi pada router ketiganya. Kita masuk ke bagian menu CLI, kemudian kita enable. Di sini passwordnya adalah SID, kemudian kita masuk ke dalam mode config terminal. Setelah itu kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 3, yaitu pada interface gig 01. Kita masuk ke interface gig 0/1. Kemudian kita nyalakan dulu portnya dengan command no shutdown. Setelah seperti ini kita lanjutkan untuk masuk ke sub interface dari tiap-tiap VLAN-nya, yaitu kita masuk ke interface gig 0/1.80, yaitu kita akan masuk ke interface dari VLAN 80-nya. Kemudian kita enter lagi dan kita baru encapsulation.1q untuk VLAN 80. Maaf, untuk VLAN 80. Nah, di sini seperti ini. Kita enter. Kemudian kita tambahkan IP address untuk VLAN 80-nya, yaitu kita masukkan 192.168.80.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita enter. Kemudian di sini kita bisa exit dan kita pindah untuk masuk ke interface yang mengarah ke VLAN 90, yaitu kita masuk ke interface gig 0/1.90. Kita enter lagi, kemudian kita encapsulasi dulu dan command encapsulation.1q untuk VLAN 90-nya. Kemudian kita tambahkan IP-nya, IP address 192.168.90.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter lagi di sini. Kemudian kita exit. Selanjutnya setelah kita membuat untuk VLAN dan juga kita menambahkan IP address pada tiap masing-masing VLAN-nya, kemudian di sini kita akan langsung saja untuk menambahkan IP DHCP pool untuk masing-masing VLAN-nya. Itu kita mulai dari VLAN 80 terlebih dahulu. Kita bisa tuliskan komen IP DHCP pool VLAN 80. IP DHCP pool VLAN 80 seperti ini. Enter. Kemudian kita tambahkan networknya, yaitu 192.168.80.0 dengan subnet mask sama 255.255.255.0. Enter. Kemudian untuk default routernya kita juga masukkan 192.168.80.1, yaitu IP dari routernya. Kemudian untuk DNS kita juga tambahkan, yaitu 192.168.90.2. Enter. Kemudian juga kita perlu menambahkan yang namanya DHCP exclude, yaitu IP dari router ini, yaitu 192.168.80.1. Lalu kita enter. Oh, di sini ada komen yang kurang, yaitu komennya kita perlu menambahkan IP di depan DHCP-nya. Jadi IP DHCP exclude, kemudian kita masukkan IP-nya. Nah, sudah. Kemudian di sini kita bisa cek untuk dari DHCP dari VLAN 80-nya terlebih dahulu. Kita bisa cek di sini. Kita misalkan dari PC yang sebelah kiri ini, kita cek, kita pergi ke bagian desktop, kemudian kita cari IP configuration, dan di sini kita pilih yang DHCP. Dan di sini juga hasilnya sudah successful. Kita cek juga pada PC yang ada di sebelah kanan. Kita cek ke desktop, kemudian IP configuration, dan di sini kita klik juga yang DHCP. Maka di sini hasilnya juga sudah successful. Nah, kemudian untuk dari server ini kita tidak menggunakan metode IP DHCP, melainkan kita akan melakukan konfigurasi IP-nya itu secara manual ataupun secara statik. Jadi kita masuk terlebih dahulu di server 1. Nah, kita masuk ke server 1, kemudian kita pergi ke bagian desktop, kemudian kita cari yang namanya. Nah, untuk server 1 ini kita tidak menggunakan metode DHCP, melainkan kita akan melakukan konfigurasi IP-nya secara manual ataupun secara statik. Jadi kita bisa pergi ke bagian desktop, kemudian ke IP configuration. Di sini kita pilih yang statik dan kita masukkan IP-nya secara manual. Untuk dari server 1 itu kita gunakan IP-nya adalah 192.168.90.1 atau 90.2, maaf. Dan subnet mask-nya kita juga sama, masih 255.0. Kemudian untuk default gateway-nya di sini kita gunakan IP dari routernya, yaitu 192.168.90.1. Kemudian untuk DNS servernya di sini kita gunakan IP dari server ini sendiri, yaitu 192.168.90.2 seperti ini. Setelah itu bisa kita close dan kita pindah ke server kedua. Di sini juga kita konfigurasikan IP-nya secara manual, yaitu kita ke desktop, kemudian IP configuration. Di sini kita masukkan untuk IP dari server 2, yaitu 192.168.90.3. Subnet mask-nya sama, kemudian default gateway-nya juga sama, kita gunakan IP router 192.168.90.1. Kemudian DNS servernya kita juga gunakan DNS IP DNS dari server ke-1, 192.168.90.2 seperti ini. Itu bisa kita close saja.
Dan kita bisa cek untuk completionnya di sini sudah bertambah, yang tadinya itu berada di kisaran angka 60%, sekarang sudah menjadi 80%. Dan kita bisa cek result di sini, kita pergi pada assessment items dan kita cek pada perangkat yang kita konfigurasikan tadi, yaitu kita cek dari router 3, switch 3 dan juga server. Kita cari. Nah, di sini untuk dari router 3 untuk dari pool VLAN-nya itu sudah ada enable secret dan juga hostname yang dimana default gateway dan SIP untuk name dari VLAN, network address, tag IP dan juga sandwich mask-nya. Dan untuk dari ACL ataupun access control list dan juga OSPF-nya itu nanti akan kita konfigurasikan belakangan. Kemudian di sini untuk dari IP address-nya untuk gig 01.80 dan juga .90 itu juga sudah dicentang. Kemudian kita cek juga pada switch ketiga. Dan di sini juga untuk server 2 itu juga sudah berhasil ataupun sudah kita konfigurasikan untuk dari default gateway dan server IP dan juga dari index HTML-nya. Cek pada switch 3 di sini juga sudah dicentang untuk dari akses VLAN, untuk dari VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 dan juga VLAN untuk dari Ethernet 1 yaitu dari PC untuk VLAN 80 dan juga VLAN 90 yang ada di server. Oke, untuk selanjutnya kita akan menjalankan konfigurasi untuk part kelima, yaitu kita akan melakukan konfigurasi IP address untuk point to point. Jadi kita akan langsung mulai saja. Pertama di sini kita bisa masuk ke router 3 terlebih dahulu, yaitu kita masuk ke router yang di sini. Kemudian kita pergi ke bagian CLI, kemudian kita bisa enable terlebih dahulu. Untuk passwordnya adalah SID dan kita masuk ke dalam mode config terminal. Nah, setelah itu di sini kita perlu untuk memasukkan IP address dari routernya terlebih dahulu. Kita bisa cek di sini untuk interface yang mengarah ke router 1 itu melewati interface gig 00. Jadi di sini kita bisa masuk terlebih dahulu ke dalam interface gig 0/0. Kemudian kita konfigurasikan IP-nya di sini. IP address kita masukkan IP-nya itu adalah 10.10.10.6. IP-nya kita sesuaikan dengan yang tertera yang ada di sini, itu 10.6/30. Kemudian kita tambahkan subnet mask-nya, yaitu adalah 255.255.255.252. Setelah itu bisa kita enter. Dan di sini kita juga nyalakan untuk interface-nya dengan command no shutdown. Setelah itu kita enter lagi dan kita exit. Kemudian kita pindah ke router 1. Di sini kita juga perlu untuk mengkonfigurasikan pada router 1 supaya interface-nya itu menyala. Kita enable, passwordnya adalah SID, kemudian kita masuk dalam mode config terminal. Kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke router 3 tadi, yaitu melalui interface gig 01 dengan IP 10.10.10.5/30. Jadi kita langsung masuk ke interface gig 0/1. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu adalah 10.10.10.5 dengan subnet mask-nya itu masih sama /30. Dan kita enter. Dan di sini kita juga nyalakan dengan command no shutdown. Lalu kita enter lagi dan kita exit. Lalu kita cek apakah interface-nya itu sudah menyala. Dan di sini sudah terlihat bahwa sebelumnya yang berwarna merah sekarang sudah berubah menjadi warna hijau. Oke, selanjutnya kita masuk ke interface gig 0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu adalah 10.10.10.1. Subnet mask masih sama, kemudian kita enter. Dan di sini kita nyalakan dulu portnya dengan command no shutdown. Lalu kita enter lagi, kemudian kita exit. Setelah itu kita akan konfigurasikan IP di router keduanya. Kita akan konfigurasikan dulu ke interface yang mengarah ke router 1, yaitu pada gig 0/1 dan IP address 10.10.10.2. Jadi kita langsung konfigurasikan saja di sini. Kita masuk ke bagian CLI, kemudian kita enable, passwordnya SID, kemudian kita masuk ke dalam mode config terminal. Di sini kita langsung masuk saja ke interface. Gig 0/1. Kemudian kita tambahkan IP-nya, yaitu adalah kita masukkan IP add, kemudian IP-nya adalah 10.10.10.2 dengan subnet mask yang sama. Kemudian kita enter, dan di sini kita perlu nyalakan untuk portnya juga no shutdown. Kemudian kita enter dan kita exit. Kemudian kita akan lanjutkan untuk konfigurasi. Dan di sini kita cek terlebih dahulu bahwa interface yang sebelumnya merah sudah menyala menjadi hijau. Kemudian kita akan lanjutkan untuk konfigurasi ke interface yang mengarah ke multi-layer switch yang kedua, itu melalui interface gig 00 dengan IP 10.10.10.9. Kita langsung konfigurasikan lagi interface gig 0/0. Kita enter. Kemudian kita masukkan IP-nya, IP add 10.10.10.9 dengan subnet mask yang masih sama, yaitu /30. Kemudian kita nyalakan portnya dan command no shutdown. Setelah itu kita enter lagi, kita exit. Dan untuk yang interface terakhir itu yang mengarah ke multi-layer switch 1. Kita akan langsung masuk ke interface gig 0/2 dengan IP 10.10.10.13. Kita langsung masuk di sini interface gig 0/2, kemudian kita masukkan IP address-nya, IP address 10.10.10.13 dengan subnet mask yang masih sama. Kita enter di sini, kemudian kita nyalakan untuk portnya dan command no shutdown. Setelah itu kita enter lagi dan kita exit. Dan kita cek di sini bahwa semua jalurnya kita bisa percepat terlebih dahulu.
semua jalur yang dimiliki oleh OSPF area 0 ini sudah menyala. Yang tadinya itu berwarna merah sudah berubah menjadi warna hijau. Kemudian kita bisa cek di sini bahwa completionnya sudah bertambah menjadi 90%. Dan jika kita cek untuk dari assessment itemnya, kita cek pada bagian router. Kita cari pada bagian router, itu pada router 1 untuk IP address dan juga subnet mask dan juga port statusnya itu sudah menyala. Untuk router 1 sudah dicentang, router 2 juga sudah, dan router 3 juga sudah. Yang belum adalah tinggal OSPF dan juga akses kontrol lainnya. Setelah itu kita close lagi dan kita akan lanjutkan untuk konfigurasi dari OSPF-nya. Di sini untuk konfigurasi OSPF pada router, kita perlu untuk menggunakan ID OSPF-nya itu dengan ID 1. Kemudian untuk dari status neighborship harus up di semua routernya dan juga tabel routing selesai di semua router yang disediakan ini. Dan tentunya nanti untuk sebagai langkah akhirnya, maka semua klien ini itu harus bisa untuk saling melakukan konektivitas ataupun melakukan ping. Oke, kita akan langsung mulai untuk melakukan konfigurasi OSPF dari router ketiga. Kita bisa masuk dengan komen router OSPF 1. Maaf, ada komen yang salah. Kita ulangi, router OSPF 1. Setelah itu kita tambahkan networknya terlebih dahulu, yaitu kita akan mempromosikan network dari router ini, yaitu kita masukkan IP networknya adalah 10.10.10.0. Oke, pertama-tama di sini kita perlu mempromosikan untuk setiap network yang dimiliki oleh router 3 ini. Pertama kita akan mempromosikan network dari router ini sendiri, yaitu dengan command network, kemudian kita masukkan IP networknya yaitu adalah 10.10.10.4. Kemudian di sini kita untuk perlu memasukkan wildcardnya, karena di sini untuk dari subnet masknya itu adalah 255.255.255.252 ataupun /30, maka untuk wildcardnya sendiri itu adalah 0.0.0.3. Kemudian kita gunakan area 0 seperti yang tertera di sini, bahwa untuk OSPF-nya itu menggunakan area 0. Nah, di sini kita gunakan area 0, kemudian kita enter. Lanjut untuk mempromosikan IP network dari PC client yang ada di VLAN 80 dan juga VLAN 90, yaitu untuk VLAN 80 adalah untuk PC clientnya dan VLAN 90 untuk dari kedua servernya. Kita langsung promosikan untuk IP networknya, kita masukkan 192.168.80.0. Nah, dan di sini untuk wildcard dari IP network untuk VLAN 80 dan juga 90 itu kita gunakan 0.0.0.255, karena untuk dari subnet masknya itu adalah /24, maka wildcardnya adalah 0.0.0.255. Kemudian kita masih sama gunakan area 0, kita enter dan kita akan masukkan untuk network dari VLAN 90, kita ganti saja menjadi 90.0, kemudian kita enter lagi. Setelah itu bisa kita exit terlebih dahulu dan kita akan berpindah pada konfigurasi untuk router 1. Di sini kita cari untuk router 1 di sini. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke dalam konfigurasi router OSPF 1. Dan sini kita perlu untuk mempromosikan network dari router ini sendiri, yaitu kita promosikan IP dari networknya itu masih sama seperti yang ada di router 3, yaitu adalah 10.10.10.4. Kemudian dengan wildcardnya 0.0.0.3, kita gunakan area 0. Kita enter. Nah, setelah kita mempromosikan network dari network router yang sama dengan router 3, kemudian kita juga perlu promosikan untuk network yang mengarah ke router 2 juga. Itu kita gunakan untuk dari networknya yaitu adalah 10.10.10.0, kemudian untuk wildcard masih sama 0.0.0.3, kita gunakan area 0. Area 0 seperti ini. Kita enter lagi. Kemudian kita bisa exit saja dan kita akan berpindah pada konfigurasi di router keduanya. Kita masuk ke router 2, kemudian kita langsung saja masuk ke command router OSPF 1. Kemudian kita promosikan networknya yaitu adalah 10.10.10.0 untuk yang pertama. Kemudian kita juga masukkan wildcardnya 0.0.0.3, kita gunakan area 0. Kita enter. Dan kita juga perlu untuk promosikan untuk dari network yang mengarah Nah, kemudian kita juga perlu melakukan promosi network yang mengarah ke multi-layer switch 1. Itu dengan IP network 10.10.10.12. Kemudian kita enter lagi di sini. Setelah itu kita juga promosikan lagi satu, yaitu network yang mengarah ke multi-layer switch 2, yaitu dengan IP network 10.10.10.8. Kemudian kita enter. Kita exit lagi. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan untuk dari OSPF-nya itu pada multilayer switch 1 dan 2. Kita akan mulai dari multilayer switch 1 terlebih dahulu. Kita
kita pergi ke dalam menu CLI, kemudian enable, passwordnya adalah SID, kemudian kita masuk ke dalam mode config terminal, kemudian kita masuk ke dalam router OSPF1. Nah, oh ya, saya lupa di sini sebelumnya, untuk dari MLS1 tidak bisa langsung masuk ke router OSPF1, melainkan kita perlu masukkan yang namanya itu command IP routing terlebih dahulu. Jika dilihat di sini ada kata IP routing not enable, maka kita akan enable terlebih dahulu, yaitu dengan command IP routing, kita enter saja. Kemudian baru kita masuk ke dalam router OSPF1. Harusnya sudah bisa. Nah, sudah bisa. Kita langsung saja promosikan networknya, yaitu pertama kita akan promosikan network 10.10.10.12, yaitu IP dari MLS-nya ini, IP network dari MLS ini. Kemudian kita masukkan wildcard-nya 0.0.0.3, kita gunakan area 0, enter. Kemudian kita juga langsung promosikan lagi, yaitu untuk dari IP network untuk VLAN 40 dan juga VLAN 50. Kita masukkan 192.168.0, wildcard-nya adalah 0.0.0.255. Kita gunakan area 0, enter. Kemudian kita juga promosikan untuk dari VLAN 50. Dan juga kita promosikan untuk dari VLAN 60 dan juga VLAN 70. Kita tinggal ganti saja menjadi 60, kemudian yang ini juga untuk VLAN 70. Nah, sudah kita promosikan untuk IP network dari MLS-nya, kemudian VLAN 40, 50, 60 dan juga 70. Kita exit. Kemudian kita akan pindah pada multi-layer switch yang kedua. Di sini multi-layer switch 2. Kita masuk ke menu CLI, kemudian enable, passwordnya adalah SID, kemudian kita masuk ke dalam mode config terminal. Kita lakukan komen dulu IP routing, baru kita masukkan komen router OSPF1. Itu kita promosikan networknya, yaitu pertama kita promosikan network dari multi-layer switch ini, yaitu dengan IP 10.10.10.8, wildcard-nya 0.0.0.3, kemudian areanya adalah area 0, enter seperti ini. Kemudian kita lanjutkan promosi untuk dari IP network untuk VLAN 10 dan juga VLAN 20. Kemudian kita juga lakukan untuk promosi di VLAN 30-nya juga. Kita masukkan 192.168.10.0 untuk wildcard-nya 0.0.0.255, kemudian kita gunakan area 0. Setelah itu kita promosikan juga untuk dari IP network milik VLAN 20 dan juga VLAN 30. Kita enter. Nah, setelah itu kita exit dan kita akan coba untuk mengecek konektivitasnya terlebih dahulu. Kita cek dari PC yang sudah memiliki IP address tentunya. Misalkan kita cek yang dari router 2 terlebih dahulu, kita cek di VLAN 10, kita cari PC yang sudah memiliki IP, ini sudah ada, ini belum, berarti kita mulai dari PC ini dulu. Kita akan cek ping dari VLAN 10 ke VLAN 20. Kita cek yang ada IP address-nya, ini juga sudah ada. Kita akan coba cek terlebih dahulu. Pertama kita akan ping untuk melakukan ping ke multi-layer switch-nya terlebih dahulu. Ini sudah sukses. Dan dari VLAN 2 juga kita akan cek. Ini juga sudah successful. Kemudian kita akan coba cek ping dari VLAN 10 ke VLAN 20. Hasilnya successful. Kemudian kita cek dari VLAN 30 ke VLAN 40. Kita cari PC yang sudah ada IP address-nya. Ini belum ada. Ini juga belum. Ini belum. Nah, yang ini sudah ada, dan kita cari yang di VLAN 40-nya, dan ini juga sudah ada IP-nya, maka akan kita langsung cek saja untuk ping dari VLAN 30 ke VLAN 40. Di dunia ini tenang aja. Kemudian kita cek juga untuk ping dari VLAN 40 ke VLAN 50. Kita cari yang sudah ada IP-nya. Ini sudah ada IP, kita cek coba ping dari VLAN 40 ke VLAN 50. Untuk awal-awal mungkin masih gagal, kita cek lagi dari VLAN 40 ke VLAN 50. Nah, ini juga sudah successful. Kemudian kita cek dari VLAN 60 ke VLAN 70-nya. Kita cari sudah ada IP-nya terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada IP. Ini juga sudah. Kita cek dari VLAN 60, kita lakukan ping ke VLAN 70. Awal-awal masih violet, kita coba lagi dari VLAN 60 ke VLAN 70. Di sini hasilnya sudah successful. Dan terakhir kita coba cek dari VLAN 80, kita lakukan ping ke server, yaitu yang ada di VLAN 90. Kita coba cek ping dari VLAN 80 ke VLAN 90 ataupun ke server. Ini sudah ada IP, dan awal-awal masih gagal, kita cek lagi dari VLAN 80 ke VLAN 90. Hasilnya sudah successful juga. Dan kita cek di sini untuk komplesinya itu sudah 98%. Dan masih kurang 2%, dan kita akan cek masih apa saja yang kurang. Kita cek di sini sudah dicatat semua. Oh, di sini masih ada yang belum memiliki IP address. Itu di perangkat multi-layer switch 1. Untuk yang FA03 itu masih belum ada IP address-nya. Kemudian yang di router 3 akses control list memang belum kita konfigurasi.
Kemudian, nah sudah, tinggal itu saja. Jadi di sini ada konfigurasi yang tertinggal, yaitu kita belum mengkonfigurasi IP dari multilayer switch yang mengarah ke router. Di sini untuk multilayer switch 1, dia mengarah ke router 2 itu dengan interface F103, dan di sini IP-nya itu masih belum kita masukkan. Kita lihat di sini IP-nya itu masih kosong, dan juga sama di multilayer switch 2. Untuk yang interface mengarah ke router 2 itu adalah F106, tapi di sini IP-nya itu masih belum kita masukkan. F106 itu masih kosong juga. Kita akan langsung konfigurasikan saja itu pada multilayer switch 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke interface FA0/3, kita enter, kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu adalah pertama-tama kita perlu mematikan untuk menggunakan command no switch port. Kita enter, kemudian kita masukkan IP address-nya, itu adalah 10.10.10.4 dengan subnet titik 14, sepertinya di sini titik 14 dengan subnet masih itu /30 255.255.255.252. Kita enter, kemudian kita nyalakan dan command no shutdown. Setelah itu kita juga exit, dan kita akan konfigurasikan yang ada di multilayer switch 2, yaitu yang mengarah ke interface FA06. Kita konfigurasikan interface FA0/6, kita masukkan command no switch port, kemudian kita masukkan IP address 10.10.10.10 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.252. Kita enter. Oh, ada salah komen, harusnya adalah IP address. Nah seperti ini. Enter, setelah itu kita nyalakan dengan command shutdown, dan kita exit. Dan harusnya mungkin dari untuk IP address-nya kita cek dari untuk melakukan ping dari multilayer switch ke multilayer switch 2. Mungkin kita coba dari VLAN 30 ke VLAN 40. Kita ping dari VLAN 30 ke VLAN 40. Ini masih valid, coba kita ulang lagi. Kita coba cek lagi, tadi masih valid, mungkin kita coba lagi dari VLAN 30 ke VLAN 40. Nah, ini sudah successful. Mungkin jika kalian cek itu masih gagal, itu ada error ataupun bug di ininya, jadi kalian bisa coba ulang saja. Pasti sudah successful, percaya sudah, pasti sukses. Mungkin kalau masih valid itu ada yang salah. Kalian cek saja satu-satu. Di sini komplesitasnya sudah 99%, maka kita akan kurang untuk 1% lagi, dan 1%-nya itu adalah kita harus mengkonfigurasikan untuk DNS, web server, dan juga access control list. Kita langsung saja konfigurasikan di sini untuk part ke-7 dan juga part ke-8. Kita part 7 terlebih dahulu, kita konfigurasikan DNS dan juga web server. Kita akan konfigurasikan DNS di server 1. Kita masuk saja ke server 1, kemudian kita pergi ke services, kemudian kita cari bagian DNS-nya. Kita cari bagian DNS. Di mana DNS? Di sini. Nah, DNS. Kemudian di sini kita harus pastikan untuk DNS service-nya itu on. Kemudian untuk name-nya kita itu akan berikan untuk DNS-nya itu adalah sekolahan.id seperti ini. Sekolahan.id. Kemudian untuk dari type-nya itu harus benar-benar record seperti ini. Jangan sampai salah, untuk type-nya itu adalah record. Kemudian untuk address-nya kita akan masukkan address dari server kedua. Itu adalah 192.168.90.3. Satu bisa kita add. Nah, setelah seperti ini maka akan ditampilkan untuk name-nya itu adalah sekolah.id, kemudian tipenya record, dan dengan IP address 192.168.90.3. Setelah itu kita akan buat lagi untuk name-nya itu adalah www.sekolahan.id, dan di sini untuk tipenya kita ganti menjadi CNAME. Jika yang tadi tipenya adalah record, dan di sini untuk dari www.sekolahan.id itu tipenya kita ubah menjadi CNAME. Dan untuk dari hostname-nya kita akan gunakan sekolahan.id seperti ini. Kemudian kita add lagi, dan sudah ada 2 DNS, yaitu untuk yang record dengan name sekolahan.id, dan untuk CNAME-nya itu memiliki website www.sekolahan.id. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan juga di server keduanya. Kita buka server 2, kemudian ke services. Kemudian di sini kita cari yang namanya HTTP. Kita akan buat untuk website yang dimiliki oleh dari server keduanya. Di sini harus dipastikan untuk dari HTTP dan juga HTTPS-nya itu statusnya sudah on. Kemudian kita cari yang namanya index.html, dan di sini kita perlu untuk klik edit. Nah, di sini kita perlu untuk sedikit merubah konfigurasinya, yaitu pada bagian header di sini yang memiliki keterangan sebelah kiri adalah HR. Di sini ada tulisan welcome to Cisco Packet Tracer dan selanjutnya. Maka di sini kita perlu untuk mengubahnya. Kita bisa langsung ubah saja di sini pada bagian sini. Kita bisa hapus. Kita sisakan welcome to, dan kita akan tambahkan welcome to Academy.
sekolahan ID seperti ini. Kita akan ubah menjadi welcome to Akademi Sekolahan ID. Setelah seperti ini kita akan langsung saja save. Kita klik save. Dan jika muncul warning seperti ini, kita klik yes saja. Kemudian kita akan coba akses melalui PC klien yang ada di VLAN 80. Kita cari yang sudah memiliki IP. Di sini kita bisa langsung buka PC-nya. Kemudian kita pergi ke desktop dan kita cari yang namanya command prompt. Nah, dan di sini kita akan melakukan ping dengan menggunakan hostname-nya yaitu dengan sekolahan.id. Kita akan melakukan ping ke server dengan hostname-nya yaitu adalah sekolahan.id. Jangan lupa di depannya kita tambahkan komen ping sekolahan.id. Kita enter. Kita lihat apakah pingnya sudah berhasil. Nah, untuk percobaan pertama mungkin masih time out, tapi selanjutnya itu sudah reply from dan juga TTL. Kita cek lagi ping sekolahan.id. Nah, sudah berhasil untuk dari DNS servernya. Kemudian sekalian kita coba untuk membuka web browser yang kita buat tadi, yaitu kita masuk ke bagian web browser di sini. Nah, mungkin untuk pertama kali membukanya itu agak lama, jadi kita tunggu saja lah ya karena memang perangkat yang lag. Kita tunggu saja sampai dia itu mau terbuka. Nah, sudah terbuka. Pada bagian URL kita bisa ketikkan untuk dari sini yang kita buat tadi, yaitu adalah www.sekolahan.id. Itu bisa kita enter. Dan di sini akan ditampilkan untuk dari halaman webnya. Masih sederhana karena kita belum konfigurasikan apa-apa. Kita hanya mengubah tadi untuk kata welcome to Akademi Sekolahan ID. Dan untuk dari DNS dan web servernya itu sudah selesai seperti ini saja. Dan untuk yang persenan terakhir kita akan konfigurasikan yang namanya ACL. Langsung saja tanpa basa-basi kita ke router 3 dan kita enter di sini, kita enable lagi, passwordnya adalah SID. Kita masuk ke dalam mode config terminal, kemudian kita akan langsung saja tuliskan komen access control list 101 dan kita akan mendeny untuk IP dari VLAN 10, yaitu kita gunakan networknya 192.168.10.0 dengan wildcardnya 0.0.0.255. Dan juga kita akan blokir supaya untuk dari VLAN 10 ini tidak bisa mengakses ke DNS dan juga server yang dimiliki oleh dari server untuk dari VLAN 90-nya. Kita masukkan 192.168.90.0. Kita juga tambahkan wildcardnya yaitu 0.0.0.255. Kita enter. Setelah itu kita juga copy lagi, kita akan blokir satu VLAN lagi, yaitu misalkan kita akan blokir untuk VLAN 60-nya. Jadi nanti untuk VLAN 10 dan juga VLAN 60 itu tidak akan bisa mengakses ke DNS dan juga web server yang dimiliki oleh VLAN 90. Setelah kita sudah melakukan akses control list untuk action deny, kita perlu melakukan untuk action permit juga supaya nanti untuk dari VLAN lainnya itu bisa melakukan koneksi ke DNS dan juga web servernya. Kita langsung saja akses control list 101. Kemudian kita gunakan action permit, itu artinya adalah mengizinkan, sedangkan tadi untuk deny itu adalah menolak aksesnya. Kemudian setelah kita gunakan action permit, kita akan masukkan IP-nya itu any, berarti semua IP selain dari VLAN 10 dan juga VLAN 60 itu bisa kita gunakan ataupun bisa mengakses ke VLAN 90-nya. Nah, setelah kita gunakan action permit IP any, yaitu berarti IP selain dari VLAN 10 dan juga 60, kita juga tambahkan lagi any, yaitu adalah tujuannya supaya nantinya ini IP dari selain VLAN 10 dan juga 60 bisa melakukan ping ke semua dari VLAN-nya itu kecuali dari VLAN 10 dan juga 60 ini. Ya, jadi seperti itulah intinya akses control list 101 permit IP ani-ani. Enter. Nah, setelah itu kita perlu untuk memasangkan dari akses control list-nya itu pada router 3 ini. Kita coba cek melalui interface berapa dari router 3. Jika dia itu out, maka dia akan melewati interface gig 01 untuk dari VLAN 90. Berarti kita masuk ke interface, gig 0/1.90. Enter. Dan kita pasangkan untuk IP akses control list-nya 101 to out seperti ini. Enter. Kita exit. Dan jika kita cek, kita akan cek terlebih dahulu pada VLAN 80. Kita akan coba ping ke server. Kita ping. Sukses. Kemudian dari VLAN 70 ping ke server juga sukses. Nah, dan di sini jika kita cek dari VLAN 60 misalkan yang tadi kita itu tolak aksesnya, kita cari yang ada IP-nya dari situ. Kita ping dari VLAN 60 ke server, pasti harusnya itu aksesnya ditolak. Nah, violet, kita coba lagi. Kita ping violet.
Nah, sudah berhasil, berarti sudah sukses untuk konfigurasi yang kita jalankan. Jadi mau seberapapun kalian tetap kekeh untuk mencoba melakukan ping dari VLAN 10 dan juga VLAN 60 ke server, itu percuma saja, kalian tidak akan bisa melakukan ping meskipun sampai kiamat ya. Dan akhirnya jika kita cek di sini bahwa completionnya itu sudah menjadi 100%, dan jika kita cek result di sini maka akan ada tampilan congratulations on completing this activity. Jadi untuk dari Superlab 1 kita itu sudah selesai kita konfigurasikan semua, dan kita cek pada assessment item, maka di sini sebelumnya merah semua akan menjadi hijau. Sudah hijau semuanya. Kita hijaukan bumi kita close. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari saya untuk kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya. Ingat, ini baru Superlab 1, masih ada Superlab 2, 3, 4, dan juga Superlab 5. Jadi, saya Dimas Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.